Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiu. Saya adalah pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, di bulan April ini kembali kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Gemim dari tanggal 14 sampai 20 April 2024, yaitu bagian firman dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini yang akan menuntun kehidupan kami. Kami akan belajar bagaimana Kristus telah mati dan bangkit untuk kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus akan menyentuh hidup kami, sehingga kami mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua yang hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 diberikan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat saat ini yaitu Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Saudara, kita masih ada dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Kristus adalah kabar sukacita, adalah kabar baik dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini pun berbicara tentang kebangkitan Kristus. Makanya diberikan judul oleh
bagian firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kebangkitan Kristus. Kita tahu bersama bahwa surat 1 Korintus ini membahas bukan hanya satu masalah, tetapi ada berbagai macam persoalan, ada berbagai macam masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Dan khusus 1 Korintus ini membahas masalah tentang ada persoalan, perselisihan yang terjadi di dalam jemaat. Ada masalah tentang percabulan, ada masalah tentang perkawinan, ada masalah persoalan tentang karunia-karunia. Bahkan juga saudara, masalah yang dihadapi adalah persoalan yang kita baca di saat ini mengenai kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, makanya di pasal 15 ini Paulus khusus berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita melihat ya di ayat 1 sampai 11 di sini berbicara tentang kebangkitan Kristus, selanjutnya berbicara tentang kebangkitan kita, dan kemudian berbicara tentang kebangkitan tubuh saudara-saudara. Ya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, di pasal 15 ini dimulai dengan dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Jadi saudara, ketika Paulus mengatakan dan sekarang saudara-saudara, berarti hal ini sudah masuk pada topik baru. Berarti hal ini sudah masuk pada pembahasan lain yang sebelumnya dia membahas tentang karunia roh. Kemudian di pasal 15 ini dia sudah mulai membahas tentang kebangkitan saudara-saudara. Mengapa ini Paulus masuk pada topik tentang kebangkitan? Karena tadi saya katakan persoalan yang dihadapi jemaat pada waktu itu adalah mereka, sebagian jemaat Korintus tidak percaya pada kebangkitan orang mati saudara-saudara. Sehingga Paulus harus memulai penjelasan tentang kebangkitan dimulai pada kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sehingga Paulus memberikan penjelasan Kristus telah mati dan telah bangkit. Maka ketika kita mati kita pun akan bangkit. Karena itu sebuah pengharapan kita bahwa orang yang mati akan bangkit pada saat Kristus hadir, datang kembali ke dalam dunia. Itu pengharapan kita saudara-saudara. Dan inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sangat jelas dia mengatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Ya, dikatakan kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ya, Injil ini bicara apa? Injil ini adalah Euangelion. Ini tentang kabar baik, tentang kabar sukacita. Yang mana saudara? Yang diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ini dikatakan ya, Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus tentang Injil yang telah dan sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena saudara, Injil itu sangat penting, ya. Ini yang diingatkan kembali oleh Rasul Paulus tentang Euangelion, kabar baik, kabar sukacita. Ada banyak kabar baik, ada banyak kabar sukacita. Tapi Euangelion, kabar sukacita diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang sudah dia beritakan kepada jemaat di Korintus. Makanya di ayat 3 Paulus bilang begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi saudara, di sini Paulus memberikan penegasan bahwa Injil itu sangat penting. Injil itu, kabar baik itu, Euangelion itu, kabar sukacita itu sudah disampaikan.
Dan Injil itu, euangelion itu sangat penting. Ini yang dikatakan, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya sangat penting, tetapi Injil itu menjadi salah satu yang paling penting, saudara-saudara. Ya, kalau sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, itu mesti orang ingat baik-baik. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus fokus pada hal yang penting, bukan pada hal yang tidak penting, saudara-saudara. Contoh, kalau orang dengar khotbah, saudara, jangan orang cuma ingat itu DP cerita lucu, karena itu kurang penting, saudara. Ya, kalau kita mendengarkan firman, ya, mendengarkan khotbah, saudara, jangan orang cuma ingat DP cerita ungkek deng alo, saudara. Jangan orang cuma ingat DP cerita lucu. Tapi yang harus kita ingat adalah bagian yang penting, yaitu apa? Yaitu firman yang diberitakan. Karena firman itu penting. Sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Contoh saudara, orang kalau baku marah, saudara, ya, jangan orang ingat jeleknya, tetapi orang harus ingat baiknya. Karena kalau orang ingat jeleknya itu tidak penting, saudara. Yang penting yang harus orang ingat adalah kebaikan yang telah dia lakukan dan kerjakan. Karena itu sangat penting. Kalau orang ingat DP baik, orang akan cepat baku baik, saudara, ya. Mar kalau orang cekcok baku marah, kalau ingat DP besai, lama baku baik, saudara. Dan itu tidak penting. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil, euangelion bukan hanya sangat penting, tetapi tadi saya katakan menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam kekristenan, dalam persekutuan, di dalam gereja, saudara-saudara. Karena persekutuan yang kehilangan Injil pasti akan mati. Makanya jangan anggap enteng Injil, saudara. Karena Injil itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Injil yang sangat penting itu apa yang diberitakan oleh Paulus? Apa, saudara? Isinya apa Injil ini, saudara? Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di ayat ketiga kita baca sekali lagi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, sebuah Injil, berita yang sangat penting ini telah Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Karena itu yang telah dia terima sendiri, saudara-saudara. Jadi dia menyampaikan, dia memberitahukan, dia meneruskan apa yang dia terima, saudara. Ya, sama nokang dengan ketika orang mendengar berita, orang meneruskan. Ketika orang terima, orang dengar, orang sampaikan, saudara-saudara. Tapi yang harus orang sampaikan, yang sudah orang terima itu adalah Injil. Ya, bukan orang mau bagosip, saudara. Kadang-kadang orang begitu, ya. Kalau gosip cepat sekali orang mau sebarkan, saudara-saudara, ya. Apalagi kalau cerita orang pe busu, orang pe besai, saudara, cepat sekali orang meneruskan. Jarang sekali orang meneruskan firman, ya, jarang sekali orang meneruskan Injil. Tapi belajar dari Rasul Paulus, dia meneruskan Injil, dia menyampaikan Injil, dia memberitakan kabar baik karena dia telah menerima itu sendiri, saudara. Waktu dia terima, dia sampaikan. Waktu dia terima, dia teruskan. Waktu dia terima, dia beritahukan, saudara-saudara. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah itu juga menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, yang orang beritakan, yang orang bicarakan adalah firman.
Amin, saudara-saudara. Yang torang teruskan, yang torang sampaikan adalah Injil. Yang torang beritahukan adalah firman. Bukan yang torang sampaikan ya bagosip, saudara ya. Banyak ibu-ibu kan hobi-hobi bagosip, saudara ya. Makanya ya torang yang hobi-hobi bagosip bertobat, saudara ya. Ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara. Injil apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini yang dia katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan seterusnya nanti akan saya bahas, saudara-saudara ya. Jadi Injil ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan itu sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil ini dua hal penting, saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pertama, Kristus telah mati. Ini sebuah fakta, ini sebuah sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Kristus benar-benar mati. Ya, namun saudara, kita tidak hanya melihat pada fakta sejarah Kristus telah mati, namun kita harus melihat mengapa dia mati, saudara. Ya, arti dari kematian Kristus itu apa, saudara? Ini juga bagian yang sangat penting. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Wow, kematian Kristus adalah sebuah fakta sejarah, tetapi karena dosa-dosa kita adalah maksud kematiannya. Karena dosa-dosa kita adalah arti dari kematian Kristus. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bukan hanya mengimani Kristus telah mati, tetapi kita juga mengimani bahwa kematiannya disebabkan karena dosa-dosa kita. Orang harus menyadari, saudara, bahwa Kristus mati karena orang berdosa. Kesadaran ini harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang mengimani bahwa kematian Kristus bukan karena Kristus suka mati, saudara, tapi kematiannya disebabkan karena orang berdosa. Bayangkan, saudara, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus katakan bahwa Kristus telah mati dan dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Kenapa Paulus mengatakan bahwa ia telah dikuburkan? Karena saudara, orang yang benar-benar mati itu harus dikuburkan. Dan kubur membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati, saudara-saudara. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya orang kalau mati itu mesti dikubur, saudara-saudara ya. Mesti kubur. Jangan jaga tahan kalau orang sudah mati, saudara. Dalam pengertian bahwa ada yang semua tutup peti, saudara. Oh, dia mau marah. Jangan tutup peti, jangan tutup. Kondang. Mau tinggal dengan atau orang mati, saudara. Ya, ini semua bawa itu jenazah, saudara. Dia mau tahan. Itu orang yang mati harus dikubur, saudara. Orang yang boleh mau tahan. Ada orang karena kematian, ya, duka yang sangat mendalam. Mungkin, saudara, dia mau tahan tuh. Jangan tutup peti, saudara, ya. Dia semua baku iko di dalam peti, ya. Apalagi kalau misalnya orang tua meninggal, lah, kok DP anak menangis, saudara, ya. Kesian pak, kita nih mau papa mau kubur, kok mau tinggal dengan adang tuh papa, ya.
Orang tua masih hidup, pamalawang minta ampun. Orang tua masih hidup, pamanyao minta ampun. Orang tua masih hidup, tu kepala batu minta ampun. Tukang bikin sakit hati orang tua, tukang bikin menangis orang tua, ya, serta orang tua sakit nih mau urus, nyanda urus saudara-saudara ya. Nanti so mati baru mau menangis sampai flau. So terlambat saudara-saudara. Soalnya ada peguna, so mati saudara. Ya, yang penting orang mesti tahu bahwa yang paling penting adalah ketika masih hidup, orang mesti urus baik-baik orang pe orang tua. Ketika dorang masih hidup, orang beli kalau tong ada berkat, beli dompe baju, beli dompe sepatu saudara. Ya, karena tompe orang tua ada kasih sekolah pat orang, kasih besar pat orang. Ketika orang sukses, ketika orang berhasil, orang harus memperhatikan, peduli kepada orang tua. Jangan nanti so mati di peti baru mau beli baju baru, sepatu baru, jas baru. Selama hidup kate koncudu sekali saudara. Ya, biar ada doi belanja doi saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kubur membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Makanya Paulus katakan bahwa Kristus telah mati, bahwa Kristus dikuburkan. Dan selanjutnya Paulus mengatakan bahwa Kristus telah dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Injil saudara. Ya, ini tuh Euangelion saudara. Ini tuh berita baik, kabar sukacita. Yesus mati atas karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, namun ia telah bangkit. Ini kabar sukacita bagi kita semua saudara. Ya, semua Alkitab mengatakan ya, Paulus memberikan penjelasan bagi kita bahwa kebangkitan merupakan peneguhan Injil. Karena dikatakan sesuai dengan kitab suci. Waktu dia mati sesuai dengan kitab suci, dan waktu dia bangkit sesuai dengan kitab suci saudara-saudara. Sehingga yang saya mau katakan saat ini bahwa dasar kebenaran kita adalah kitab suci, adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Makanya saudara, kalau kita keluar dari Alkitab, kalau kita keluar dari kitab suci, maka kita tidak lagi benar. Karena dasar kebenaran kita adalah firman. Dasar kebenaran kita adalah Alkitab. Dasar kebenaran kita adalah kitab suci. Paulus mendasarkan itu semua pada kitab suci saudara-saudara. Ya, kenapa saudara? Dasar kebenaran adalah firman. Dasar kebenaran adalah Alkitab. Karena orang bisa saja salah saudara. Hamba Tuhan bisa salah. Pendeta bisa salah, orang pandai, orang pintar bisa salah saudara. Tapi Alkitab akan tetap benar saudara-saudara. Amin. Ya, makanya toranya nak cukup cuma berdoa saudara. Toranya nak cukup cuma memuji. Tetapi kita harus baca Alkitab. Kita harus merenungkan firman. Kalau mau bertumbuh, baca firman. Kalau mau hidup benar, baca firman saudara. Karena Alkitab bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pegang firman saudara. Makanya ada banyak orang salah jalan, ada banyak orang salah arah, karena tidak hidup lagi sesuai dengan firman. Makanya tadi saya katakan, orang kalau keluar dari firman, keluar dari Alkitab, maka dia tidak lagi hidup benar saudara. Sehingga sebagai orang Kristen, jangan orang cuma jadi Kristen cuma di KTP, agama Kristen. Tetapi saudara, ya, kita harus hidup betul-betul menjadi Kristen, pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pegang firman. Itu lagu anak sekolah minggu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh
Ya, kalau kita mau bertumbuh, pegang firman, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara, Paulus mengatakan bahwa ia telah mati, ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan, dan selanjutnya Paulus katakan di ayat 5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian selanjutnya, saudara, ya. Jadi Paulus menerangkan di sini, saudara, kebangkitan Yesus. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri karena dia hidup. Jadi kalau mau ada penampakan, itu orang hidup, bukan orang mati, saudara. Ya, ada bilang, dia ada batunjung. Ada orang mati batunjung, itu halusinasi, saudara. Ya, kadang-kadang orang terlalu saking cinta, sayang, saudara. Ya, kadang jaga berhalusinasi, saudara. Tapi kebangkitan Kristus itu bukan halusinasi. Karena apa, saudara? Dia benar-benar hidup, dia benar-benar bangkit, dan dia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini siapa? Petrus. Ya, kemudian kepada ke-12 murid. Kemudian dikatakan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kepada lebih dari 500 orang, banyak, saudara. Ya, mereka menyaksikan sendiri. Kemudian dikatakan kepada Yakobus. Ini Yakobus ini bukan saudara Yohanes, tapi Yakobus ini adalah saudara Yesus yang tidak percaya kepada Yesus, saudara-saudara, ya. Dan kepada semua rasul, dan terakhir kepada Paulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa semakin banyak saksi mata yang melihat, maka semakin kuat cerita tentang kebangkitan. Sehingga Yesus menampakkan diri kepada sangat banyak orang, saudara. Ya, dia tidak menampakkan diri hanya kepada para murid, dia tidak menampakkan diri hanya kepada para rasul, dia tidak hanya menampakkan diri 1-2 orang, tetapi ada banyak orang, ada banyak saksi, ada banyak orang yang melihat bahwa dia benar-benar hidup, bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Saudara-saudara, ya, mereka semua melihat Yesus benar-benar bangkit. Dan ini merupakan sebuah kesaksian, saudara. Orang ini jadi saksi mata. Makanya Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus. Sesudah ia menampakkan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, jadi Paulus bilang pada waktu itu, ya, Yesus menampakkan diri kepada lebih 500 orang itu, yang lain masih hidup. Ya, yang tentunya pasti saya berasumsi bahwa jemaat Korintus pasti kenal orang-orang itu, saudara. Sehingga di sini Paulus tidak menyebutkan siapa nama-nama mereka, saudara-saudara, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka semua melihat Yesus saat ia menampakkan diri. Namun saudara, ada hal yang menarik di sini yang kita lihat, bahwa para saksi-saksi mata ini, mereka melihat semua mereka adalah saksi yang berbeda, saudara. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini semua orang berbeda, saudara. Saksi yang berbeda, tapi juga pada momen yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ya, waktu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kepada Kefas, momennya berbeda pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Namun saudara, dari semua kesaksian,
bahwa mereka benar-benar melihat Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian mereka semua sama bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka menjadi saksi bahwa benar Yesus bangkit. Mereka mengatakan jujur apa yang mereka lihat, menjadi saksi kebenaran, bukan saksi kebohongan, saudara. Makanya torang jadi orang Kristen, jadi orang percaya, torang harus konsisten jadi orang jujur. Jangan konsisten jadi pembohong, saudara. Tapi ada banyak orang pintar berbohong, saudara. Ya, mari torang harus jujur pertama dengan tompe diri sendiri, saudara. Torang harus punya integritas dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten jadi orang jujur. Sesakit-sakit apapun, jujur saudara. Semanis-manis apapun, namanya putar balik tetap putar balik. Makanya lebih baik jujur daripada pembohong, saudara. Makanya kita diajak untuk jadi saksi kebenaran. Kita diajak untuk konsisten hidup jujur, saudara. Apa yang benar, torang mesti katakan benar. Apa yang salah, torang mesti katakan salah, saudara. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada hal menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada 3 orang nama yang disebutkan oleh Paulus, saudara. Pertama, Paulus menyebutkan Kefas. Kedua, Paulus menyebutkan Yakobus. Dan ketiga, dirinya sendiri, Paulus. 3 nama ini, saudara-saudara, ya. Kalau kita melihat ketiga orang ini, saudara, apa yang saudara pikirkan, saudara, ya? Waktu saudara melihat saya sebagai pendeta, paling pemikiran saudara, aduh, namanya pendeta, yoto, saleh, hidup baik, hidup benar, saudara. Ya, kalau kita melihat ketiga orang ini, saudara, pertama Kefas, Petrus, apa yang orang pikirkan tentang Petrus? Yes, pasti orang ingat bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus Kristus, saudara. Ya, dia awal-awalnya yang sangat paling berani, saudara. Ya, waktu di taman semua lari, kenapa dia ya di depan, saudara. Bahkan dia bilang kalau yang lain goyah kita nyanda, saudara. Namun pada akhirnya, saudara, Yesus ditangkap, disalib, saudara, ya. Petrus menyangkal Yesus. Begitu juga dengan Yakobus, saudara Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Apalagi Rasul Paulus, saudara. Dia adalah seorang penjahat, pembunuh, saudara, penganiaya jemaat Allah. Ya, tapi kenapa mereka disebut, saudara? Mengapa? Karena ketiga orang ini, saudara, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Ya, kuasa kebangkitan Kristus membawa perubahan dalam hidup mereka. Dulunya Kefas menyangkal Yesus, tetapi ketika dia bertobat, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, kuasa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan Petrus sehingga dia menjadi pemberani. Orang tahu, saudara, akhir hayat dari Petrus, ya. Orang Korintus juga sangat tahu bahwa Petrus sangat pemberani, saudara. Yakobus juga demikian, saudara. Dia tidak percaya kepada Yesus, tapi pada akhirnya dia menjadi percaya, bahkan menjadi pemimpin mula-mula di Yerusalem. Luar biasa, saudara. Apalagi Rasul Paulus. Ya, Paulus ini sangat luar biasa dari kejahatan, saudara. Dia membunuh pengikut Kristus, saudara, menganiaya. Dia penjahat, saudara. Makanya Paulus bilang di ayat 8 begini, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya apa, saudara? Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Itu apa berarti? Lahir sebelum waktu berarti apa? Anak apa? Anak prematur, saudara, ya. Yang lahir sebelum DP waktu, saudara. Artinya
Paulus, pada waktu Yesus menampakkan diri, kuasa kebangkitan Kristus menyentuh kehidupan Paulus. Sehingga yang lahir sebelumnya, prematur, itu artinya apa? Pertobatan yang tidak terduga bagi Paulus, saudara. Ya, Paulus bertobat, saudara. Padahal sebelum dia bertobat, hidupnya lebih nyaman. Ya, hidupnya lebih enak, saudara. Ya, tetapi kuasa kebangkitan Kristus menyentuh kehidupan Paulus sehingga dia mengalami transformasi. Dia mengalami perubahan yang luar biasa, saudara. Dia meninggalkan segala kenyamanan yang ada dan dia ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia sungguh-sungguh berubah dalam kehidupannya menjadi saksi bagi banyak orang, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3 orang ini punya masa lalu yang kelam, punya dosa yang besar. Tetapi saudara, mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami pertobatan. Mereka mengalami transformasi, perubahan lewat kuasa kebangkitan Kristus. Makanya saudara, kalau hidupmu disentuh, dijamah, dilawat oleh kuasa kebangkitan Yesus, maka engkau pasti mengalami yang namanya pertobatan. Kalau hidup kita dijamah, disentuh oleh kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan mengalami perubahan, pertobatan dalam kehidupan kita. Ya, contoh saudara, kalau kebangkitan Kristus ini menyentuh hidup kita, maka dulunya mungkin orang pamalas ibadah, tapi kita mengalami transformasi. Kita mengalami perubahan, sekarang jadi rajin, saudara. Amin. Ya, dulu, oh Tuhan, kau cudus sekali. Ya. Pelitnya minta ampun, saudara. Tapi karena disentuh lewat kuasa kebangkitan Kristus, maka sekarang jadi pambai, suka berbagi, saudara-saudara. Ya, jangan, dulu kau cudus sekali, sekarang lebih soe, saudara. Ya, dulu pamahugel, sekarang jadi setia. Dulu hobi di kandang ayam menyambung, saudara. Tapi sekarang di gereja, di dalam persekutuan, karena kita telah disentuh dengan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Apa arti kebangkitan Kristus kalau kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita? Itu tuh Paulus bilang, anugerahmu tidak sia-sia, saudara. Ya, orang baca ayat 9, Paulus bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat 10 ini, 3 kali Paulus mengatakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, kasih karunia Allah yang menyertai Paulus. Padahal apa yang dikerjakan oleh Paulus sangat hebat, saudara. Tapi Paulus bilang, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Saudara, kadang-kadang orang ketika mengerjakan hal-hal hebat, orang mulai bangga diri, orang mulai sombong. Semua kok karena kita. Kalau anak kita nyak mau jadi nih acara, kalau nyak kita nyak mau jadi nih pelayanan, kalau anak kita nyak mau jadi ini persekutuan, semua bangga diri, sombong karena kita. Tapi belajar dari Paulus, ada banyak hal besar yang dia lakukan. Namun Paulus mengatakan, bukannya aku, tapi kasih karunia Allah. Artinya apa, saudara? Dalam bacaan ini, Paulus fokus kepada Allah. Paulus fokus kepada Tuhan. Bukan dia yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Makanya kalau kita mengerjakan hal-hal besar dalam pelayanan, jangan sombong, saudara. Ya,
Jangan torang yang semakin besar, tapi Tuhan semakin besar, torang yang semakin kecil, saudara. Amin, saudara. 3 kali muncul anugerah Allah, kasih karunia Allah ini, saudara. Sehingga kalau torang menyadari anugerah Allah, kalau torang menyadari kasih karunia Allah, torang akan seperti Paulus, merasa tidak layak, saudara. Ya, kalau torang menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, torang akan merasa tidak layak. Paulus bilang, aku paling hina, aku tidak layak disebut rasul. Karena dia penjahat, dia pembunuh, dia menganiaya. Tapi karena kasih karunia anugerah Allah, Paulus bilang, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi sama yang mau bilang begini dan saudara, kita sekarang ini udah jadi begini, ya bukan karena kita. Karena kalau mulia kita dulu, saudara, ini yang Paulus bilang, kita ada sekarang begini bukan karena kita. Karena Paulus dulu, tuh dia menganiaya, dia penjahat, dia pembunuh. Sama dengan torang. Kalau torang ada sekarang begini, saudara, torang sampai sekarang begini, ya jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan. Sekarang ini hanya karena anugerah Allah. Karena kalau mau lihat orang dulu, oh Tuhan minta ampun saudara-saudara. Ya, tapi hanya karena anugerah Allah. Sehingga tidak ada hal yang perlu kita sombongkan, saudara. Kalau ada banyak pencapaian-pencapaian yang torang capai, bukan karena torang. Kalau tompe keadaan sekarang seperti ini, bukan karena torang, tapi karena anugerah Allah yang menyertai kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan, masa lalu kita mungkin kelam, dosa masa lalu kita mungkin besar, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa anugerah Allah jauh lebih besar dari dosa kita, dari masa lalu kita. Sehingga dia memberikan kesempatan bagi kita ada sampai sekarang ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Makanya jangan jadikan sia-sia anugerah Allah, saudara. Kalau kita sedang melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sedang ada dalam persekutuan, kita sedang melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan kita, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jaga hidup kita, jaga keluarga kita, jaga rumah tangga kita. Karena semua hanya karena anugerah Allah. Sama dengan itu Sidney Pelagu, saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Semua bukan karena torang, tapi karena Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru. Ya, saudara nanti dengar lagu itu, saudara, luar biasa, sangat memberkati, menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita ada sampai saat ini. Anugerah Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat memberkati kami di saat ini, Tuhan. Biarlah apapun yang menyentuh kami lewat firman-Mu, memulihkan dan memampukan kami untuk dapat mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami, supaya kami terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang menyaksikan video khotbah ini. Biar mereka terus dijamah, dilawat, dan disentuh dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga mereka mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Dan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan yang telah terus ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Jangan lupa terus dukung channel Pendeta Feralin Lahibu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan
tulis komentar-komentar yang membangun, baik positif. Dan jangan lupa bagikan video khotbah ini ketika saudara-saudara diberkati, biarlah orang lain juga diberkati lewat media ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa minggu depan saudara ya.